Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia, menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat akan berduyun-duyun meninggalkan kota dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Momen tahunan ini menjadi ajang besar-besaran untuk bersilaturahmi, berkumpul dengan keluarga dan kerabat terdekat. Sayangnya meski dapat dikatakan sebagai agenda tahunan, angka kecelakaan dan korban meninggal dunia akibat perjalanan mudik lebaran masih tinggi. Ini tak lain karena perhatian masyarakat terhadap keselamatan dalam berlalu lintas masih rendah. Pengawasan yang longgar terhadap kelayakan kendaraan umum juga menjadi penyebab lainnya. Selain itu, buruknya fasilitas jalan juga menjadi faktor pendukung. Pada musim mudik tahun 2015 lalu, angka kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 3.049 kasus. Angka ini diklaim lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang hampir mencapai 4.000 kasus. Kementerian Perhubungan tahun ini menargetkan tidak ada kecelakaan selama musim mudik atau zero accident. Kemenhub merazia dan memeriksa sejumlah kendaraan yang akan digunakan selama musim mudik. Sejumlah armada yang tak layak jalan tidak diberikan izin beroperasi. Zero accident memang terkesan begitu muluk, sebab setiap tahunnya kecelakaan lalu lintas selama musim mudik lebaran seolah sulit untuk ditekan. Lalu bagaimana strategi pemerintah untuk mewujudkan zero accident ini? Mungkinkah zero accident dapat terwujud di musim mudik kali ini? Ya, zero accident tahun 2016 ini tentu saja menjadi target yang juga harus disertai oleh optimisme gitu ya. Betul. Dan tentu saja beberapa strategi kita akan coba bahas satu persatu dan juga kupas satu persatu. Tentu saja bersama narasumber yang sudah hadir di Meskopi kali ini. Ada Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, ada Bapak Puji Hartanto. Apa kabar Pak Puji? Terima kasih sudah hadir di Lansok kali ini. Kabar baik, terima kasih kembali. Iya, baik. Kemudian juga ada pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ibu Ellen Tangkudung. Terima kasih sudah hadir di Lansok kali ini. Saya ke Bu Ellen terlebih dahulu bicara soal accident ataupun mungkin dari data kecelakaan yang dimiliki oleh Anda, Bu Ellen. Sebetulnya kecelakaan itu banyaknya disebabkan oleh human error atau infrastructure error. Bicara soal jalan dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya kan kecelakaan secara umum itu terjadi bukan hanya waktu mudik ya. Itu secara keseluruhan hampir 70%, 80% itu disebabkan oleh manusia. Jadi human error, apapun penyebabnya. Dan kalaupun itu terkait dengan kendaraan maupun infrastruktur, ada juga yang manusia dan infrastruktur, manusia dan kendaraan. Jadi artinya berkaitan. Multifaktor artinya ya? Multifaktor. Gitu. Jadi memang faktor manusia menjadi utama, kemudian berikutnya adalah kendaraan. Kendaraan dan infrastruktur. Jadi memang paling banyak karena manusia. Oke, ya Pak Puji, tadi seperti yang diungkapkan oleh Bu Ellen bahwa memang ternyata kebanyakan human error nih. Apakah program terkait dengan ya human error ini juga tentu saja diperbaiki di mudik 2016 ini supaya memang tidak banyak terjadi? Ya, memang betul tadi yang disampaikan Bu Ellen ya, bahwa faktor kecelakaan lalu lintas itu berbagai macam faktor. Kita bahas mungkin sekarang tadi karena pertanyaannya berkaitan dengan yang paling utama, yaitu disampaikan faktor manusia. Nah, Kementerian Perhubungan sendiri memang tugasnya sebetulnya fokusnya bukan kepada human errornya, tapi kepada kelaikan kendaraan itu sendiri. Nah, tapi tidak terlepas dari itu pasti juga ya bahwa kita di dalam job description-nya itu ada bagaimana supir pengemudi daripada angkutan umum ya secara khusus, kemudian supir pengemudi baik itu roda 2, roda 4 dan seterusnya, itu memang juga menjadi tugas kita. Nah, yang menjadi catatan tadi ya, bagaimana pengemudi-pengemudi ini bisa mentaati peraturan ya rambu-rambu lalu lintas yang ada, dia tidak melakukan pelanggaran ya, pada saat dia mengemudi. Nah, tentunya harus ada pembinaan, terus ada kemudian penyuluhan, sosialisasi. Nah, selain itu yang paling memang bertanggung jawab adalah itu di kepolisian.
Karena bagaimanapun yang mengeluarkan surat izin mengemudi itu adalah di kepolisian. Nah, bagaimana kualitas daripada pengemudi itu ada di situ sebetulnya. Ya, terkait dengan hal tersebut juga tadi saya mendengar sebelum dialog mulai bahwa Bapak juga sempat melakukan penyuluhan terhadap pengemudi-pengemudi apa ya, khususnya yang mudik gratis. Nah, itu tadi. Dari sisi tadi kan kita bicara zero incident. Nah, target kita memang jangan sampai ada kecelakaan. Ya, kita harus juga merupakan suatu niatan yang positif, ya harus kita barengi juga dengan beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Antara lain dari Kementerian Perhubungan ya melaksanakan kegiatan ramcek atau inspeksi daripada semua moda transportasi yang ada. Ini juga merupakan satu upaya dibandingkan dengan tahun lalu ya yang merupakannya sampling saja, tahun ini seluruh moda transportasi. Kalau di darat itu busnya, kalau di udara itu pesawat terbangnya, kemudian di laut itu kapalnya, dan kemudian kalau di kereta api masinis dan sebagainya. Nah, ini dilakukan sudah semua, dan sampai dengan hari ini untuk moda transportasi darat saja itu sudah hampir 90% itu kita lakukan. Dari jumlah 14.000 bus yang ada untuk melayani mudik nanti. Nah, artinya 10 hari menjelang Lebaran ini moda transportasi darat dalam hal ini adalah transportasi publik ataupun angkutan umum sudah kemudian siap semua untuk sudah. Jadi kita sudah lakukan ramcek, kemudian kita sudah juga memperbaiki apa yang menjadi kerusakan daripada kelekan kendaraan itu sendiri pada saat dilakukan ramcek. Pada awal mulanya yang saya katakan 30% itu hanya bisa jalan, yang 70%-nya yang justru tidak layak jalan. Nah, sekarang sudah terbalik. Karena artinya sudah ada perbaikan. Sudah terbalik, jadi sekarang sudah sekitar 80-90% itu udah layak jalan, yang tinggal 10% lagi itu yang masih dalam perbaikan. Ya, teknisnya remcek ini seperti apa sih Pak? Apakah random kah atau satu persatu? Enggak, tadi sudah saya katakan tadi bahwa itu keseluruhan moda transportasi, bus itu semua yang akan digunakan untuk mudik itu dilakukan pemeriksaan, baik itu oleh Dinas Perhubungan maupun tim kita dari Kementerian Perhubungan. Nah, tadi menyinggung Mas yang sampaikan bahwa selain itu kendaraan, percuma kalau kemudian pengemudinya tidak disentuh. Nah, disentuh ada dua hal. Satu, dilakukan juga kita bersama dengan Kementerian Kesehatan itu, yaitu ngecek tes urin. Terlibat dia menggunakan narkoba atau tidak, itu dilakukan juga ya. Nah, itu juga tidak istilahnya sampling, tapi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kemarin saya bersama dengan Korlantas juga melaksanakan pembinaan penyuluhan kepada para pengemudi, khususnya pengemudi mudik gratis ya. Di beberapa perusahaan, kemudian Kementerian Perhubungan juga akan melakukan mudik gratis. Nah, ini kita lakukan pembinaan kepada para pengemudinya di Istora Senayan. Dalam artian bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan kepada kendaraannya, kemudian kepada pengemudinya. Nah, tentunya harapannya zero incident tadi itu akan terwujud. Itu untuk mudik gratis ya Pak Puji? Iya. Untuk yang tidak gratis ini bagaimana Pak? Secara kontinu itu kan juga sudah dilakukan oleh Korlantas ya, bagaimana membina pengemudi itu secara kontinu, pastinya dari Bu Ellen juga itu memperhatikan itu. Tapi dalam fokus ini kan kita tidak mau udah mudik gratis kemudian dia kecelakaan, nanti kan dia berbalik, Pak lebih baik saya naik sepeda motor kan daripada saya naik bus, jadi tanggung jawabnya lebih besar. Betul. Nah, Pak Puji ini pengendara sepeda motor untuk lakukan hal itu. Agus dia juga bikin pernyataan. Kalau seandainya dia melakukan kesalahan, nah itu akan ditindak lebih berat daripada pengemudi yang lain. Oke, Pak Puji, berkaitan dengan sepeda motor ataupun kendaraan roda 2 kan kemudian di tahun mudik yang lalu mungkin bisa masih menjadi pilihan. Padahal ini kan resiko kecelakaannya sangat tinggi. Ini bagaimana solusinya agar kemudian pilihan mengenai kendaraan roda 2 pada saat arus mudik ditinggalkan justru ke angkutan umum seperti itu? Ya, ini mungkin nanti Bu Ellen akan lebih pas lagi. Kalau bagi kita pemerintah sudah beberapa tahun yang lalu juga berusaha untuk bagaimana meminimalisir ya, sepeda motor itu digunakan untuk mudik. Ya, salah satunya tadi kita kan menggunakan mudik gratis. Itu pengguna sepeda motor semua ya, yang dia akan mudik
menggunakan bus, kemudian gratis sepeda motornya menggunakan truk atau kereta api. Nah itu salah satunya. Nah yang kedua juga ya, yaitu bagaimana jalur daripada sepeda motor itu ya itu dibuat untuk supaya mereka aman. Artinya ya karena apa? Kecelakaan lalu lintas khususnya pada mudik lebaran ini ya itu juga dominasi sepeda motor kan. Sepeda motor kan bukan untuk jarak jauh, kemudian dia rentang kecelakaan dan sebagainya. Nah, dengan harapan itu ya pastinya dia akan beralih kepada angkutan umum yang kita sudah siapkan itu. Baik, kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi silakan menghubungi line telepon yang ada di layar kaca Anda. Lansok akan segera kembali.